Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau di LPDP kan ada pertanyaan dan juga syarat bahwasanya ketika diterima teman-teman yang awal di LPDP itu mereka harus mengabdikan diri, harus melakukan. Okay, let's go. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman Satu Arah Indonesia. Kembali lagi bersama saya Arya Bagus Nurajanto, Satu Arah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya berada di Jogja lagi di coffee shop daerah Jogja. Lokasinya nanti mungkin bisa ditautkan dalam deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi berjumpa dengan Mbak Maulida Fitria. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Iya, Maulida Fitria. Oke, panggilannya? Bangnya boleh Pipit. Pipit. Oke, Pipit atau Maulida. Nah, kenapa kok kita podcast di sini dan ada apa sih dengan Mbak Maulida? Nah, ini mungkin menyambung dengan episode sebelumnya itu dari episodenya Bang Genta namanya dari UGM kemarin. Ini juga sama dari UGM juga namanya Mbak Maulida Fitria. Nah, tapi substansinya berbeda teman-teman. Kali ini kita membahas tentang beasiswa unggulan. Ini Mbak Maulida, sedikit prolog ya. Mbak Maulida ini seorang mahasiswi S2 Magister Ilmu Sejarah, benar ya? Betul. Ilmu Sejarah dari Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau juga sebagai awardee beasiswa unggulan dari Kemendikdasmen. Betul. Nah, nanti ke depannya selama beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang beasiswa unggulan dan juga di UGM itu bagaimana. Atau lebih rigidnya itu adalah tips and trick. Nah, itu kita serahkan kepada Mbak Maulida. Monggo dan saya persilahkan. Oh iya. Perkenalan dulu tapi Mbak sama teman-teman permisa di pemirsa dari Satu Arah Indonesia. Silakan. Oke, makasih Mas semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Maulida Fitria. Aku mahasiswa Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada. Sekaligus awardee beasiswa unggulan Kemendikbudrismen tahun 2025. Oke. Kemendikbudrismen 2025 berarti? Ya. Kuliahnya 2025 juga? Betul. Oke. Di tahun Nah, sama. pertanyaan pertama Mbak Maulida ya. Kita dari teman-teman sempat notice mengkomparasikan hampir sama pertanyaan sama Bang Genta kemarin di episode sebelumnya. Bahasanya beasiswa unggulan tuh beasiswa apa sih Mbak dan kok bisa didapetin sama anak-anak mahasiswa S2? Tuh beasiswa apa sih? Coba. Ya. Oke, untuk beasiswa unggulan Ya. ini bisa untuk S1, S2, dan S3. Nah, beasiswa unggulan ini dari Kemendikdasmen, di mana ini dananya dari Danantara juga. Oh, Danantara. Oke. Sama kayak LPDP juga. Tapi emang naungannya bukan Kemenkeu, ini Kemendikdasmen. Terus juga untuk beasiswa unggulan ini bisa untuk ongoing. Ongoing. Oh, berarti ketika kita lagi kuliah nih daftar bisa? Ya, untuk semester 2, semester 4, seperti itu. Itu bisa. S1, S2, S3. Oke, teman-teman itu dari BU Kemendikdasmen RI itu bisa didaftar oleh teman-teman yang ongoing ataupun yang sudah kuliah. Tapi Mbak, pertanyaannya, anak-anak PTKIN bisa daftar? Oke, untuk PTKIN bisa ada buklet. Oh iya. Bu, itu ada kampus-kampus yang tertera. Ada PTN, ada PTS. PTS juga bisa. Oh, hampir sama kayak punya LPDP, dia ada bukletnya juga kampus yang bisa didaftarin untuk beasiswa ya. Oke. Terus Mbak, ini yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman. Apa saja sih yang dibiayai sama beasiswa unggulan untuk biaya perkuliahan dan lain-lainnya? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Oke, untuk hal yang di-cover oleh beasiswa unggulan itu ada UKT, ada juga biaya hidup sama buku. Biaya hidup sama buku? Ya, biaya bulanan sama buku itu. Buku per semester. Per semester. Oke, kalau nominalnya sih nanti bisa di buklet aja ya, jangan kita sampaikan di konten ya. Tapi kalau ada mau pertanyaan silakan nanti bisa disampaikan aja lewat kolom komentar. Nah, mungkin hal lain Mbak, dari tadi kita kan ini lagi mengenal soal BU nih, dan mungkin aku juga baru tahu, jujur ya teman-teman, saya juga baru tahu BU itu ada dari Kemendikdasmen ternyata. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita ingin daftar BU itu, momennya sama kayak LPDP, pembukaannya setahun sekali atau 2 tahun sekali? Atau gimana? Untuk pembukaannya itu setahun sekali. Di pertengahan tahun. Antara Juni dan Juli, dan bukanya hanya 2 minggu. 2 minggu? Tapi sebelum pembukaan itu kita harus sudah siap persyaratan? Jadi sebelum pembukaan dibuka itu
segala berkas harus sudah disiapin buat lo. Nah, pertanyaannya, syaratnya apa aja? Oke, yang pertama. Silakan bisa diserahkan ke semua peserta dan juga para penonton di sini biar kita bisa tahu syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa unggulan apa aja itu. Oke, untuk persyaratan beasiswa unggulan itu ada sertifikat UKBI, UKBI. Oke, itu apa Mbak UKBI? uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oke, terus lanjut dulu. Nah, terus juga ada esai sama Ya. sertifikat penunjang, ada surat rekomendasi. Udah itu aja sih, nggak banyak. UKBI itu dapetinnya dari mana Mbak? Nah, untuk UKBI itu tes. Tes di? Ada website UKBI Kemendikdasman, itu ada paket 1, 2, 3. Nah, untuk BU ini paket 1. Itu daftar dan bayar juga. Oh, Bayar. bisa di-searching ya teman-teman. Teman-teman editor nanti bisa dikasih link bawahnya ya. Ini deskripsi sebagai untuk mencari sertifikat UKBI. Itu ya, kita mempermudah teman-teman penonton ya di sini. Terus yang selanjutnya ISE itu gimana Mbak ISE? Nah, untuk esai itu ada kriteria dan juga persyaratan ataupun kriteria yang ada dalam bukletnya itu. Iya. Ada berapa panjang katanya, ada temanya juga biasa. Oh, jadi setiap tahun itu ada ketentuan temanya Iya, ada masing-masing. ketentuan tema masing-masing. Oke. Terus selanjutnya tadi di terakhir ada sertifikat penunjang itu apa sih Mbak? Untuk sertifikat penunjang itu bisa lomba, terus juga bisa sertifikat kompetensi tingkat Prestasi? nasional. Prestasi ya, tingkat nasional, internasional, 2 taraf itu. Kalau teman-teman yang punya karya ilmiah, tulisan jurnal dan sebagaimana jenisnya itu bagaimana? Itu bisa dimasukkan di kolom publikasi. Publikasi. Iya, pada saat oke. pendaftaran. Untuk tadi kan ini persyaratan kita kumpulkan nih selama 2 minggu. Nah itu ngumpulinnya lewat mana dan di mana Mbak? Ada websitenya, beasiswa unggulan Kemendikdasman RI. Iya, RI. Nanti buat akun dulu. Setelah buat akun barulah bisa apply, bisa daftar di situ. Oke, ini kita kasih tutornya di beberapa slide. Mungkin teman-teman editor bisa kasihkan screenshot BU ini ada. Kita buat akun dulu. Berarti role modelnya sama kayak di LPDP buat akun. Ya, buat akun ya berarti ya. Nanti ada kalian upload persyaratan dan lain sebagainya jenisnya. Nanti kita cantumkan semuanya di deskripsi kok teman-teman bisa mengakses dan juga melihat di sana. Nah, tadi kan kita bicara secara persyaratan umum ya. Nah, ada nggak persyaratan khusus di BU itu? Untuk persyaratan khusus sejauh ini tidak ada. Hanya itu aja. Persyaratan umum secara spesifik. Yang spesifiknya itu sertifikat UKBI sama esai itu aja. Lebihnya nggak ada. Oke, berarti artinya ini kalau ada katakanlah ada orang-orang spesial nih pengen daftar. Oh, disabilitas? Ya, itu afirmasi seperti itu bisa. Oke, bisa. Untuk beasiswa unggulan ada 3 kriteria. Oh ya, apa aja tuh? Sorry tadi belum saya tanya itu. Tidak apa. Ada beasiswa unggulan, ada jalur prestasi. Terus? Kemudian juga pegawai kementerian, pendidikan, sama maaf disabilitas itu. Ada 3 jalur. Seperti itu. Berarti pegawai bisa daftar. Bisa. Pegawai bisa daftar. Berarti ya teman-teman untuk BU beasiswa unggulan ini itu hampir sama konsepnya sama LPDP. Cuman kan ini substansinya ada agak diperbedakan dan juga lebih ke nasionalis, dimana tadi syaratnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang disertifikasi, dan juga tadi beberapa syarat-syarat ya kayak sertifikat penunjang dan hal sebagaimana jenisnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mbak, mungkin kalau di LPDP kan ada kayak seperti pertanyaan dan juga syarat bahwasanya ketika diterima, teman-teman yang awal di LPDP diterima, itu mereka harus mengabdikan diri, harus melakukan suatu kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Nah, di BU ini ada nggak kayak gitu ketika sudah jadi awardee? Oke, untuk tahap wawancara itu akan ditanyakan dampak dan juga kontribusi. Oh ya oke. Tahapan dampak dan kontribusi ya. Pada saat menjadi awardee, misalkan perkuliahan, misalkan semester 1 sampai 8 ataupun semester 1 sampai 4 gitu. Ya. Nah, itu kontribusi selama perkuliahan apa saja. Terus juga apakah sanggup untuk lulus tepat waktu seperti itu. Dan juga ditanya 5 sampai 10 tahun ke depan. Apa program ataupun apa yang akan dilakukan 5 sampai 10 tahun ke depan seperti itu, dampak yang akan dilakukan. Sangat visioner sekali ya ini teman-teman. Beasiswa unggulan. Ya. Yang harus sesuai namanya, harus unggul dalam SDM dan juga awardee-nya. Nah, Mbak Pipit tadi kita kan sempat ngobrol nih. Saya baru ngeh juga ternyata yang saya lupakan dalam pertanyaan adalah tahapan untuk lolos dalam
beasiswa unggulan apa aja? Dari tahap pertama sampai terakhir apa aja? Oh, ya. Untuk tahapannya itu ada tahap pemberkasan, Ya, pemberkasan. wawancara, Terus? pengumuman award. Oh, berarti gak ada skolastik? Tidak ada. Serius itu? Tidak ada skolastik, nggak ada. Terus untuk kayak kuota gitu ada nggak? Kuota atau standar kelulusannya apa? Biasanya itu setelah pemberkasan wawancara. Nah, di wawancara ini biasanya ada kriteria, wawancaranya 30 menit setiap orang. Nah, setelah itu barulah ada pengumuman di website yang awal tadi. Oh iya, iya. Di akun. Di akun. Oh, Di iya. akun. Menarik teman-teman. Dan tingkat kesulitannya lebih minim daripada LPDP atau BIB atau beasiswa lainnya ya. Peluangnya artinya besar untuk beasiswa unggulan ini dan Oh. sangat menarik. Nah, mungkin dari Mbak Maulida atau Mbak Pipit ya, bisa ngasih tips and trick dari perspektif Mbak Maulida sendiri kepada teman-teman agar lolos DU itu gimana sih menurut sampean? Oke. Karena pendaftarannya hanya 2 pekan dibukanya, mungkin bisa well prepare dari sekarang. Ya. Well prepare, bisa persiapan sertifikat UKBI, SI-nya juga, terus sertifikat penunjang juga, kompetensi juga, publikasi karya juga, seperti itu. Boleh di-apply sih. Menurutku segala beasiswa mungkin bisa ikhtiar terlebih dahulu ya. Karena kita nggak tahu jalannya yang mana. Kayak gitu. Terima kasih. Ini tips dan trik dari Mbak Maulida ya untuk teman-teman agar tadi kiat lolos beasiswa unggulan. Oke, terakhir Mbak, pertanyaan terakhir dari saya. Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada semua awardee, semua beasiswa. Ketika Anda lolos menjadi awardee beasiswa unggulan, hal pertama kali yang Anda lakukan dan juga ke depannya itu apa? Kontribusi apa sih yang Mbak Maulida itu berikan sebagai awardee BU? Oke. Hal yang paling pertama ya, aku membuka komunitas sebetulnya. Oh, apa itu? Ya. Aku buka Society Leadership Institute sebetulnya. Itu wadah pemuda juga. Oh, iya, iya. Itu Bergerak di bidang leadership, kepemimpinan dalam pemuda. Baik itu di kampusku S1 maupun di sekarang di S2. Tapi iya. lebih banyak via online karena sekarang fokusnya masih di Jakarta. Oke. Sorry, itu untuk username Instagramnya atau medsosnya apa? Ada Instagram Society Leadership Institute. Oke, di follow dan subscribe ya kalau teman-teman ya, nanti kita cantumkan di editor juga, silahkan nanti tugas editor di belakang layar, silahkan cantumkan ini ya, nanti di follow akun medsosnya dari Society Leadership. Nah itu sebagai bukti dan juga dukungan terhadap awardee beasiswa unggulan itu Mbak Maulid. Itu teman-teman. Mungkin Mbak untuk the close podcast kita hari ini dari Mbak Pipit bisa memberikan closing statement ke pemirsa atau teman-teman yang menonton hari ini. Silakan. Oke. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Terus kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut juga bisa chat juga. Oh iya. Seperti Boleh ini Mbak berarti. Boleh. Oke, ini Oh ya boleh kan? boleh ya. Maslahatan umat ya. Oh ya, oke. Beasiswa lah ya, ini bukan Beasiswa. lain-lainnya ya. Tolong ya. Please gak ada yang lain. Oke. Oke. Jadi teman-teman, nanti setelah ini yang nonton konten ini silakan kalau pengen bertanya soal beasiswa unggulan, soal tips and trick dan lain sebagaimana jenisnya untuk mempermudah akses, kalian bisa hubungi Mbak Pipit, nanti kita lewat DM Instagram tadi bisa ya, atau Instagram pribadinya Mbak Pipit ya? Boleh? Boleh. Oke. Boleh disampaikan username Instagram sampean apa Mbak? Oke, nama aku Maulida Fitri ya. Nah, berarti Instagramnya itu? Ya. Oke, nanti cari sama tadi Instagramnya Society Leadership, teman-teman. Silahkan nanti bisa tanya dan juga di follow up soal beasiswa unggulan dan juga persyaratan sebagaimana jenisnya. Yaitu Mbak, mungkin dari kita Satu Arah Indonesia ngucapin terima kasih. Sangat bermanfaat sekali buat kita dan teman-teman. Pada konten kita kali ini, kita mengangkat soal tadi kependidikan dan juga kita mensupport teman-teman Gen Z, anak-anak muda itu untuk bagi yang ingin mengarah ke akademisi, kita punya platform dan juga akses nih soal informasi beasiswa dan ini sangat membantu buat kita semua. Jadi kita teman-teman mengucapkan terima kasih. Dari saya mungkin nggak banyak kata ya, saya udah sering podcast dan teman-teman udah lihat. Saya mohon maaf Mbak kalau ada salah dari Satu Arah Indonesia dan mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat dan juga semoga apa yang Anda dapatkan dari beasiswa unggulan itu menjadi keberkahan buat kemaslahatan umat. Amin. Ya teman-teman, mungkin itu saja konten kita hari ini.
tadi soal beasiswa unggulan sudah cukup rinci dan menarik bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan juga ingin mengakses lebih lanjut, tadi bisa melihat di tautan link kita di bawah ini di deskripsi, dan juga bisa follow atau follow up di akun Instagram pribadi atau dari tadi Leadership Society tadi ya. Itu dari saya, Arya Bagus Pirajanto, Satu Arah Indonesia, pamit undur diri. Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.